Salam saudaraku, kami keluarga Situa Kalib Sinaga dengan Ibu Dermawan Nenggolan, Jemaat HKBP Gereja Martubung, Resort Medan Martubung, Distrik 31 Medan Utara. Saudara-saudaraku, kami ingin berbagi pengalaman dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Ini terjadi pada bulan Mei 2021. Pada tanggal 17 bulan Mei 2021, saudara saya setelah swab antigen, abang saya Situa Dr. Andus TB Sinaga positif COVID-19. Setelah ada berita kepada kami pun menjadi ada khawatirnya gitu. Kenapa? Khawatir karena kita selalu sama abang. Hari Minggu sama, ke pesta sama, bahkan ngumpul-ngumpul sama keluarga sama. Dan setelah 4 hari, karena rasa khawatir itu, setelah 4 hari kita swab PCR. Setelah swab PCR, ternyata keluarga kita juga positif COVID-19. Aduh, khawatirnya semakin bertambah. Tapi yang lucunya, herannya kita ada 5 satu keluarga, yang positif itu ada 3, 2 enggak. Padahal kita bareng sama itu tiap hari, makan sama, satu mobil bersama, tidur bersama kadang begitu. Kok bisa begitu? Kenapa hanya 3? 2 kok enggak? Kenapa enggak 5 gitu sekaligus? Tapi itulah mungkin keajaiban Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Saudaraku yang terkasih, ketika kita kena COVID, rasa khawatir itu waduh luar biasa. Luar biasa. Kenapa kita khawatir? Memang layaklah kita khawatir. Karena dari berbagai informasi, setelah kita tanya pun saudara-saudara kita, jawabannya berbeda-beda. Bahkan dokter dari lewat TV pun, berita lain-lain pun, dari Google, YouTube, belum ada jawaban yang pasti apa sebenarnya obat COVID-19 ini. Oleh karena itu rasa khawatir itu ada. Lalu bagaimana kita menghilangkan rasa khawatir itu? Saya bilangi sama istri saya, apalagi istri saya ini, aduh khawatirnya, aduh luar biasa lah, luar biasa. Lalu saya bilangi sama istri saya, "Mak, jangan khawatir. Jangan khawatir, ada solusi terbaik." Karena kita pada kebingungan nih, ada solusi terbaik. Solusi kita, Yeremia 33 ayat 3 saya bilang. Kita tanya Tuhan, mari kita berdoa. Tanya Tuhan, nanti dikasih solusi. Lalu kita berdoa kita. Setelah kita berdoa, ada yang nelpon bahwa Dokter Lee di Helpet, ada di situ dokter yang bisa mengobati. Memang di situ rata-rata pasiennya adalah yang COVID-19 dan sembuh. Informasi itu datang tiba-tiba begitu. Oh ya, memang dahsyat juga Yeremia 33 ayat 3 itu. Memang kalau kita baca pun, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang besar yang tidak kamu. Saya ulangi. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Ayat ini selalu kusimpan dengan baik. Dan memang mari kita simpan hal-hal ini. Mana tahu ada masalah, ada tantangan yang datang ke kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, di pekerjaan kita dimanapun. Karena Tuhan itu selalu memberikan solusi terbaik bagi anak-anaknya, seperti kita yang percaya kepada Dia. Tanamkan itu, kita tanamkan dengan baik. Dan setelah beberapa jam kemudian ada yang nelpon, kita pergi. Besoknya kita berangkat ke sana. Dari Helpet Dr. Lee. Besok pagi kita berangkat. Saya ajak semua keluarga ke sana. Ya ternyata memang dahsyat luar biasa. Tapi informasi yang kita peroleh juga masih kebingungan. Kenapa? Dari informasi yang kita dapat dari TV, yang informasi dari kawan-kawan, yang informasi dari dokter juga berbeda-beda gitu dia. Lalu apa solusi yang harus kita lakukan? Kita yakinkanlah satu sama lain. Kita selalu meyakinkan satu sama lain dengan hati yang gembira, semangat yang luar biasa. Saya bilangi sama istri saya, karena aduh jiwanya begitu tertekan karena nggak pengalaman dengan ini. Saya bilangi, obatnya COVID-19 ini adalah hati yang gembira. Hanya itu yang sama dari informasi yang ada. Jangan khawatir, harus semangat, harus bergembira. Hanya itu yang sama dari dokter, dari si A, si B, si C, bahkan dari rumah sakit, bahkan dari TV, dari YouTube pun harus gembira. Dari saya bilang,
ini nats sudah benar bahwa Amsal 17 ayat 22 itu memang sudah tertulis dengan baik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya bilang sama istri saya, kita harus semangat. Saya bilang sama anak-anak juga, kita harus semangat. Maka bahasa tidak boleh mematahkan semangat, tapi harus membangun jiwa, harus membangun semangat, supaya sukacita dalam keluarga kita selalu ada. Dan karena sukacita itulah memang ya imun kita dari segi kesehatan pun semakin kuat. Katanya ketika kita bersukacita, maka tubuh kita akan mengeluarkan imun antibodi yang baik untuk mengalahkan penyakit-penyakit yang datang kepada kita. Oleh karena itu, jangan kita pernah melupakan sukacita. Mari kita tetap dalam berkeluarga ini, dalam bekerja, dalam apapun bersukacita. Karena dahsyat luar biasa rupanya sukacita itu. Kalau kita baca Mazmur 37 ayat 4, dahsyat luar biasa. Bergembiralah oleh karena Tuhan, maka apapun keinginanmu akan Tuhan berikan. Kita yang sedang lagi kebingungan, pingin sembuh, pingin bebas dari pandemi COVID, mari kita bergembira oleh karena Tuhan. Bergembira. Jadi hari ini kita bisa kembali seperti semula. Hati yang gembira tadi dahsyat luar biasa. Ada lagi hal-hal yang penting pada saat kita pada COVID-19 itu. Dalam benak kita, bagaimana sebenarnya menghilangkan penyakit ini? Dari segi medis, gak bisa. Agak susah, hanya menjaga jarak, begini. Belum pasti. Tapi ada yang pasti. Ada yang pasti. Kalau kita baca Keluaran 23, ayat 25, ada yang pasti. Apa yang pasti di situ? Beribadalah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudaraku, mari pastikan ini. Ternyata kita harus beribadah. Harus beribadah. Saya ulangi sekali lagi. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Mari kita tanamkan ini dengan baik. Jangan pokoknya setiap harilah ini, setiap hari. Mari kita lakukan ibadah itu, dan memang ibadah itu dahsyat luar biasa. Mari kita ibadah pagi, mari ibadah kita malam, karena pengalaman ini sudah membawa dampak positif dalam keluarga kami, dan ini harus kita sampaikan kepada siapa saja. Di samping itu lagi, bagaimana supaya hati bergembira itu? Ya, kita bernyanyi. Saya selalu bernyanyi, bahkan setiap malam saya bernyanyi. Bahkan saya kirim lagi nyanyian saya itu, saya buat renungan, lalu saya kirim semua ke grup-grup yang ada. Saya selalu bernyanyi, dan nyanyi favorit saya adalah 213 Dumsonang Rohaku. Ketika kita sudah diberikan kesenangan lalu datang pandemi, ada penderitaan, saya bawakan lagu Dumsonang Rohaku, Dumsonang Rohaku di baing Jesus por su percutan kison lapos dorohaku di tuhatai di paso ng totong rohakon sonang do di paso ng totong rohakon. Dahsyat luar biasa saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah mengandalkan pikiran, jangan pernah mengandalkan keluarga, jangan pernah mengandalkan dunia ini. Marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan, karena bersama Tuhan ada kemenangan, ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada keselamatan. Pastikan itu dalam kehidupan kita. Dan mari firman Tuhan kita simpan dengan baik dalam hati dan pikiran kita. Karena seperti apa yang dikatakan Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ulangi sekali lagi. Mari kita simpan firman Tuhan dalam hati. Supaya bagaimana? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Itulah pengalaman yang bisa kami bagikan untuk saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dadah.